mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menjadi salah satu organisasi pelayanan publik di daerah yang berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat. Guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Purworejo memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi teknologi. Komitmen ini digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government di Indonesia. Melalui pelayanan berbasis online ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan kantor pertanahan tanpa harus datang secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Salah satu aplikasi sistem informasi yang digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah layanan elektronik Loketku. Aplikasi ini diluncurkan pada 24 September 2021. Peluncuran fitur dan layanan ini dalam rangka melanjutkan inovasi pelayanan digital pertanahan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan pelayanan secara mandiri bagi masyarakat. Berikut ini alur pelayanan elektronik Loketku. Pertama, memiliki akun yang sudah diverifikasi di aplikasi Sentuh Tanahku. Kedua, silakan melakukan login untuk masuk ke aplikasi Loketku. Ketiga, pemohon melengkapi unggahan dokumen pendaftaran. Keempat, pemohon menunggu validasi dari kantor pertanahan. Selanjutnya, pemohon akan mendapatkan notifikasi via email untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Kelima, memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Keenam, pemohon datang ke kantor pertanahan sesuai jadwal dengan membawa berkas asli. Ketujuh, petugas loket akan memverifikasi berkas yang dibawa oleh pemohon. Nantinya, berkas pendaftaran akan diproses. Pemohon dapat memantau pengecekan perjalanan berkas melalui menu berkas saya di Sentuh Tanahku. Pemohon juga dapat bertanya melalui menu tanya berkas apabila produk sudah jadi, akan diinfokan di aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui pelayanan elektronik di aplikasi Sentuh Tanahku ini, diharapkan mampu dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Menteri ATR BPN Sofyan A. Djalil mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dalam terwujudnya layanan ini, sehingga inovasi ini dapat rampung dan siap digunakan oleh publik. Tanggapan saya terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Purworejo ini sudah menerapkan manajemen ASN dan smart ASN dengan baik, karena dengan adanya aplikasi sistem informasi Loketku ini memudahkan masyarakat secara mandiri mengakses layanan pertanahan sehingga menjadi efektif dan efisien. Pendapat saya, pelayanan digital yang dilakukan di Kantor Pertanahan Purworejo sudah sangat baik, di mana memberikan kemudahan dengan cara yang mandiri kepada masyarakat, dan juga kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pekerjaan hingga pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Menurut pendapat saya mengenai best practice yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Purworejo adalah hal yang baik, di mana penggunaan penerapan dari elektronik sesuai dengan smart ASN, yaitu adanya literalisasi digital. Dengan adanya penggunaan sistem elektronik Loketku ini, di mana nantinya akan mempermudah dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk video best practice tersebut, kita dapat melihat berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kantah Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi digital dengan menggunakan aplikasi Loketku yang dapat memudahkan masyarakat melakukan pengurusan pertanahan mereka, yang mana hal ini berkaitan dengan smart ASN, yakni melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan kualitas pelayanan, yang mana hal ini diharapkan dapat juga diterapkan di kantah-kantah lainnya. Untuk video best practice dalam manajemen ASN dan smart ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, dengan adanya perubahan melalui digital literasi, terjadi perubahan yang signifikan, di mana terjadi percepatan transformasi layanan digital yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau masyarakat.
Inovasi ini juga telah mencerminkan Smart ASN yang telah membantu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Peningkatan pelayanan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Banyuwangi yang sempat digembor-gemborkan oleh Kepala BPN Banyuwangi Budiono di hadapan ratusan massa aksi demo pada Kamis 11 November 2021 patut dipertanyakan. Entah kenapa, pimpinan Kepala Kantor BPN Banyuwangi dengan lantang mengatakan mulai 1 November 2021, 12 loket pelayanan pengurusan sertifikat tanah di kantor tersebut aktif semua guna memudahkan pelayanan masyarakat. Namun perkataan orang nomor 1 di kantor BPN Banyuwangi tersebut berbalik 180 derajat dengan fakta yang terjadi di loket pelayanan BPN Banyuwangi. Dari hasil pantauan tim redaksi Banyuwangi Hits ID, pada Senin 3 Januari 2022, terlihat beberapa kursi pelayanan loket kantor tersebut kosong tak berpenghuni. Pemohon pun juga keluhkan leletnya pelayanan di BPN Kabupaten Banyuwangi. Hal ini pun membuat pengamat pelayanan kebijakan sosial dan publik angkat bicara, di mana seyogyanya pejabat pelayanan masyarakat harus menjadi pelayan rakyat, karena sumpah dan janjinya adalah melayani rakyat. Maka namanya pelayanan publik, siapapun itu, maka mereka adalah menjadi pelayan rakyat. Nah, ketika jangan sampai di kemudian hari ada masyarakat atau rakyat yang mengeluh karena tidak dilayani, gitu loh. Mengeluh karena ngurus sesuatu tidak selesai. Jadi lambat ya Pak ya? Jadi lambat, maka tidak boleh lagi ada, oke lah, lambat dalam hal masih dalam toleransi nggak masalah. Tetapi ketika lambat sampai berbulan-bulan, ujung-ujungnya akan chaos. Hal ini pun harus menjadi koreksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur terhadap kepemimpinan Kepala Kantor BPN Banyuwangi Budiono. Pasalnya, dengan menggunakan anggaran negara dari uang rakyat, sudah sepatutnya mempermudah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian tanggapan saya terkait dengan pelayanan yang kurang baik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Banyuwangi ini belum menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN dengan baik, karena adanya beberapa pegawai yang tidak ada di loket, kemudian pelayanan yang lelet sehingga memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Ini harus menjadi perhatian Kementerian BPN, khususnya Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Tanggapan saya mengenai kurang efektifnya pelayanan permohonan masyarakat di Kantor Pertanahan Banyuwangi tentunya sangat kurang pada konsep manajemen ASN dan juga Smart ASN. Seharusnya dikembangkan ke arah yang lebih kreatif lagi demi mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, dan juga transparan. Tanggapan saya mengenai kurang efektifnya sistem pelayanan yang terdapat pada Kantor Pertanahan Banyuwangi, salah satunya adalah dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang kurang baik dan juga pemanfaatan teknologi yang kurang dimaksimalkan, di mana dengan adanya sedikit pembaharuan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Dari video bad practice tersebut, kita dapat melihat adanya pelayanan yang kurang berkualitas, di mana adanya beberapa petugas loket di Kantah Kabupaten Banyuwangi yang tidak ada di tempat pada saat jam pelayanan. Hal ini bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku yang salah satunya yakni sebagai ASN kita harus melaksanakan tugas dengan cermat, cepat, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Untuk video bad practice dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, di mana para pegawai terlihat tidak disiplin dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mencerminkan kode etik dan tidak adanya penerapan kompetensi manajemen ASN maupun Smart ASN.